Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kekasih Tuhan, kita masuk dalam Pray From Home. Dan sebelum kita sama-sama masuk dalam Pray From Home, kita berdoa terlebih dahulu, biar firman Tuhan menguatkan kita, dan firman Tuhan menolong kita, sehingga kita dapat melewati setiap pergumulan kehidupan kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami perlu firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh kekuatan dari-Mu, dan kami butuh hikmat dari-Mu. Biar kami menjalani hidup kami dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini saya akan sharing tentang proses kehidupan. Dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, the valley of death, the shadow of death, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kunci di sini adalah Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, God with us. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada berbicara mengenai kekuatan. Gada berbicara mengenai perlindungan. Gada berbicara mengenai pertolongan. Tongkat di sini berbicara mengenai kepemimpinan. Tongkat di sini berbicara tuntunan Tuhan. Tongkat di sini berbicara Tuhan yang memimpin. Buat saya, satu hal yang saya tahu, kalau Tuhan beserta dengan saya, kalau Tuhan beserta dengan kita sebetulnya tidak perlu takut. Karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membimbing. Nah, masalahnya begini, setiap orang ingin menikmati kesuksesan hidup. Nah, sukses. Ada orang melihat orang lain sukses. Oh, ingin cepat sukses. Mungkin hari ini kalau saudara pernah dengar nama Elon Musk yang beberapa hari lalu dijumpai oleh Presiden kita Jokowi. Sekarang menjadi orang terkaya di dunia. Dia bisa menjadi orang terkaya di dunia di tengah-tengah masa pandemi ini. Kalau saudara tahu produk Tesla, itulah mobil listrik yang diproduksi olehnya. Lalu ada SpaceX, pesawat luar angkasa yang sudah mengangkasa. Saudara, orang ini sekarang menjadi orang yang terkaya. Mungkin orang, wow, aku ingin seperti dia. Tapi lewat proses kehidupannya, apakah saudara mau? Seringkali kita iri melihat orang lain, tetapi kita tidak tahu proses yang dijalani. Oleh sebab itu, mari kita sadari bahwa sukses sejati dihasilkan lewat proses kehidupan yang luar biasa. Proses biasa menghasilkan kesuksesan biasa. Proses luar biasa akan menghasilkan kesuksesan luar biasa jikalau kita benar-benar mau menjalaninya di dalam Tuhan. Saudara, banyak orang hanya ingin sukses tanpa proses, itu mustahil. Dan pertanyaan saya sebelum kita sama-sama masuk dari apa yang bisa kita renungkan malam ini. Maukah Anda menjalani proses kehidupan? Maukah Anda menjalani proses kehidupan? Sekali lagi, maukah Anda menjalani proses kehidupan? Kalau Anda mau, yang pertama kita harus belajar. Proses kehidupan dapat terjadi setiap saat. Proses kehidupan dapat terjadi setiap saat. Kita tidak tahu kapan terjadi, bisa datang tiba-tiba. Dan kalau proses itu datang tiba-tiba, pertanyaannya, apakah saudara siap? Mau nggak mau, proses pasti terjadi. Siap nggak siap, kita harus menghadapinya. Dan mari sadari, hal yang pertama, proses kehidupan dapat terjadi setiap saat. Pasti terjadi yang namanya proses kehidupan. Dan proses kehidupan terjadi setiap saat, dapat datang tiba-tiba. Yang kedua, berespon benar. Proses kehidupan harus dihadapi.
Jangan lari dari proses kehidupan. Setiap kali saudara lari, saudara akan menghadapi proses yang sama di tempat yang lain, dengan model yang lain. Tetapi pada intinya, kalau saudara belum lulus dari satu proses kehidupan, saudara akan menghadapi proses kehidupan itu sampai lulus. Jadi jangan pernah lari. Ketika saudara lari dari kenyataan, lari dari proses kehidupan, maka saudara akan menghadapinya kembali di lain tempat, dan itu akan memperlambat proses kehidupan terjadi dalam hidup saudara. Dan proses kehidupan harus dijalani. Makanya saya sering kali berkata, jalani aja. Tapi Pak susah. Tapi Pak gak enak. Jalani saja. Awal saya minum kopi, rasanya pahit. Lama-kelamaan pahit itu nikmat. Prinsip saya, kopinya boleh pahit, hatinya jangan pahit. Memang ada banyak orang mengalami kepahitan hidup, tapi jangan biarkan kepahitan hidup itu berakar di dalam kehidupan kita, bertakhta dalam kehidupan kita. Biar kepahitan hidup itu menempa kehidupan kita, sehingga apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, perasaan kita, memancarkan manisnya cintanya Tuhan. Saudara, proses kehidupan harus ditanggapi dengan benar. Sehingga kita jangan sampai salah berespon dalam proses kehidupan. Kalau respon saudara salah, maka tindakan-tindakan saudara pasti salah. Tapi kalau respon Anda benar, biarlah Tuhan yang proses kehidupan saudara, menempa kehidupan saudara. Bayangkan, yang namanya emas ditempa dengan pemanasan sekitar 900 sampai 1000 derajat Celcius. Dan yang namanya emas itu dilebur untuk terjadi pemurnian, terjadi pemisahan antara tembaga, perak, besi, emas. Emas akan ngumpul dengan emas. Yang lain akan terpisah. Demikian pula berlian. Prosesnya bukan dipukul dengan batu, bukan dipukul dengan palu, tapi berlian diasah dengan berlian. Berlian menajamkan berlian. Makin besar karatnya, makin indah clarity-nya, makin bagus cut-nya, potongannya, maka price-nya, harganya pun makin mahal. Saudara adalah berlian-berliannya Tuhan. Dan lewat proses kehidupan, karakter saudara muncul seperti emas, seperti berlian. Oleh sebab itu, berespon benar. Yang pertama, proses kehidupan dapat terjadi setiap saat. Yang kedua, berespon benar. Dan yang ketiga, percaya dan bergantung kepada Tuhan. Mari kita belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar percaya sungguh-sungguh bahwa setiap proses pasti ada masa kadaluarsanya. Dan bukan hanya sekedar belajar percaya, tetapi mulai belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak jelas, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, belajar percaya kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan saudara, yang mau menuntun hidup saudara. Ingat, gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Dan ayo bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada kekuatan kita sendiri, kepandaian kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Akhirnya, kalau kita mau percaya dan bergantung kepada Tuhan, jangan pernah marah dan menyalahkan Tuhan. Mengapa ini terjadi? Kita mulai bertanya-tanya, mengapa prosesku lama? Mengapa orang lain tidak diproses seperti aku? Saudara, stop membandingkan diri saudara dengan orang lain. Setiap orang punya proses kehidupan masing-masing. Dan saya percaya, kita harus berkata, I can do all things through God who strengthened me. Aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan yang menguatkan aku. Di dalam Tuhan yang memampukan aku. Terus katakan itu. Bukan sekedar kata-kata motivasi, tetapi itulah firman Tuhan yang menguatkan kita, memampukan kita melihat dengan sudut pandang Tuhan. Mari kita lihat masalah-masalah kita seperti Tuhan melihat. Lihatlah, masalah itu hanya stepping stone, hanya batu pijakan. Dan mari kita belajar
percaya dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Akhir kata, Tuhan selalu hadir dalam proses kehidupan yang kita jalani. Oleh sebab itu, jangan lari dari proses. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan. Proses kehidupan harus kita jalani dan harus kita lewati. Dan bersama dengan Tuhan, kita akan melewati kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami butuh kekuatan dari Tuhan, kami butuh penghiburan dari Tuhan. Dan malam ini kami minta Tuhan kekuatan baru dari-Mu, hikmat yang baru, pertolongan-Mu Tuhan, mengalir dalam kehidupan kami. Kami mau dibentuk, kami mau diproses. Dan biar kami tidak lari dari masalah, tidak lari dari pergumulan, tidak lari dari proses kehidupan, tapi kami mau menjalaninya, kami mau menghadapinya. Dan bersama dengan Tuhan yang penuh hikmat, penuh kuasa, penuh kasih, penuh pertolongan, kami akan menjalani proses kehidupan dengan respon yang benar. Dan kami percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami waspada ketika proses kehidupan terjadi. Jangan sampai kami berespon salah dan menyalahkan-Mu. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sudah masuk dalam era new normal. Kami berdoa biar pekerjaan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka diberkati Tuhan dengan pola pikir yang baru, dengan tindakan-tindakan yang baru. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat kami masing-masing sudah tersedia. Buat orang yang sungguh-sungguh percaya, mengandalkan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berkat khusus. Hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang masuk dalam ujian di sekolah mereka. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan buat mereka. Sehingga ketika mereka melakukan ujian, Tuhan menyertai, Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa bagi setiap kekasih Tuhan yang hari ini sedang sakit, terbaring sakit, baik di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan mujizat. Hari-hari ini yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan memberikan solusi dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberikan kemampuan mereka untuk bertahan di dalam menghadapi masa sukar. Dan hari-hari ini yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyediakan lapangan pekerjaan buat mereka. Pertemukan anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tepat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang tepat sesuai dengan panggilan Tuhan buat mereka. Malam ini kami juga berdoa, berkat-Mu turun buat bangsa Indonesia yang sudah mulai masuk dalam masa transisi dari pandemi ke endemi COVID-19. Kami berdoa, sekalipun prokes kesehatan tetap kami jaga, kami juga minta Tuhan pertolongan-Mu buat bangsa negeri ini mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dan kami minta ada kebangkitan ekonomi di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, dan biarlah malam ini ketika kami beristirahat dan menikmati family time bersama dengan keluarga kami, kami minta berkat-Mu Tuhan turun buat kami. Biarlah segala berkat-Mu yang terbaik tercurah, melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan menguatkan saudara, menghiburkan saudara. Tuhan Yesus memberkati.